Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyajikan suatu materi mengenai teknik memberikan informasi dan persuasi. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri Novi NIM 064, kemudian Nur Azizali Saadah NIM 069, kemudian Fitri Agustin NIM 075 dan Vina Wardah Fitriah NIM 080. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pentingnya presentasi dan keunggulan profesional. Jadi presentasional itu keunggulan penting karena alasan berikut. Yang pertama, prestasi produk. Jadi pertemuan tim, pertemuan kepemimpinan, konversi pers, acara khusus, dan bentuk lisan lainnya, komunikasi mengungkapkan suatu tentang Anda sebagai seorang yang profesional. Yang kedua, presentasi berfungsi sebagai alat untuk memotivasi karyawan dan untuk mengkomunikasi secara efektif tentang tujuan bisnis. Dan yang terakhir yaitu tentang keunggulan presentasi diperlukan untuk mencapai keunggulan profesional. Kemudian mengidentifikasi peluang dan tujuan presentasi. Langkah pertama yang harus dilakukan itu yaitu mengidentifikasi peluang. Jadi setelah Anda memiliki peluang itu dan mengidentifikasinya, Anda dapat mengidentifikasi tujuan di dalamnya. Jadi mengidentifikasi peluang ini yang dapat menentukan tujuan yang akan Anda capai. Kemudian peluang presentasi. Ada dua jenis peluang presentasi yang tersedia bagi para pemimpin. Salah satunya yaitu formal presentasi yang terjadi dalam pengaturan presentasi tradisional. Mempresentasikan promosi, penjualan kepada klien, dan memberikan laporan kemajuan pada pertemuan distrik adalah contoh formal presentasi. Presentasi kesempatan identik dengan persiapan dan presentasi dengan formal presentasi, tetapi terjadi dalam pengaturan yang kurang tradisional. Misalnya, banyak organisasi memiliki ngerumpi di masa karyawan dikumpulkan untuk berbicara. Ini bukan tradisional pengaturan presentasi, tapi masih merupakan peluang. Kemudian tujuan umum. Nah, setelah mengidentifikasi peluang presentasi Anda, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan. Presentasi dapat memiliki salah satu dari dua tujuan umum, yaitu yang pertama, menginformasi atau membujuk. Saat berbicara dengan tujuan informatif, Anda menyajikan fakta. Dan saat berbicara dengan tujuan persuasif, Anda bertindak sebagai advokat atau membuat argumen. Selanjutnya yaitu tujuan spesifik. Tujuan spesifiknya adalah untuk presentasi lisan, apa itu pernyataan tesis ke sebuah esai. Tujuan khusus adalah kalimat deklaratif yang memberitahu pendengar apa yang Anda inginkan mereka untuk memahami, mengetahui, atau percaya pada akhir presentasi Anda. Misalnya, saya ingin karyawan saya memahami dan mengikuti aturan lembur yang baru. Atau perusahaan X memilih saya sebagai penyedia layanan kesehatan bagi karyawannya, dan sebagainya. Berbicara kepada info. Ketika berbicara dengan tujuan informatif, tujuan Anda adalah untuk mempresentasikan fakta. Pembicara informatif bertindak sebagai guru yang menyampaikan informasi, berusaha untuk menjadi objektif dan tidak dipengaruhi atau dipengaruhi oleh emosi atau sudut pandang individu mereka. Menurut Aristoteles, pidato persuasif yang baik mencakup 3 daya tarik persuasif, yaitu ethos, logos, dan ethos. Selanjutnya ethos. Ethos mengacu pada kredibilitas Anda sebagai presenter serta kredibilitas informasi yang disampaikan dalam presentasi Anda. Untuk tampil dengan keunggulan profesional, Anda harus melakukannya, menunjukkan kredibilitas dan membantu audiens mempercayai Anda dan informasi atau argumen yang Anda sampaikan. Quintilian, seorang filsuf dan pendidik Romawi, memandang kredibilitas sebagai pusat retorika yang efektif, yang ia definisikan sebagai orang yang baik berbicara baik. Kata dalam kutipan Quintilian mengacu pada kredibilitas. Menurut Aristoteles,
presenter harus menunjukkan etos atau karakter positif dengan menunjukkan kompetensi, kepercayaan, dan niat baik. Ada banyak cara untuk mengembangkan karakter positif dalam presentasi Anda, tetapi Anda harus memastikan audiens mengetahui keahlian dan pengetahuan Anda tentang materi pelajaran. Selain itu, Anda harus melakukan penelitian dan kemudian mengutip sumber Anda. Selanjutnya, logo. Logo adalah jenis daya tarik lain yang dibutuhkan dalam presentasi yang efektif. Logo adalah istilah yang mengacu dengan kata-kata presentasi dalam konteks struktur organisasi dan pendukung informasi. Saat mengembangkan presentasi informatif, pikirkan diri Anda sebagai seorang guru, meletakkan informasi tentang topik tertentu. Setelah meninjau penelitian dan analisis tujuan, audiens, dan konteks, Anda akan mengembangkan struktur organisasi yang jelas. Namun, struktur itu tidak bisa berdiri tanpa dukungan riset yang Anda lakukan akan menjadi pendukung. Struktur dan informasinya akan memberikan daya tarik yang logis bagi audiens. Selanjutnya, strategi untuk menginformasikan dengan keunggulan. Mulailah dengan memastikan bahwa tujuan pidato harus menginformasikan. Di luar semua dasar penting dari setiap pidato yang sukses, perlu memperhitungkan beberapa variabel tambahan saat berbicara untuk menginformasikan, yaitu yang pertama, pastikan bahwa Anda memang benar menginformasikan, bukan membujuk. Yang kedua, perhatikan baik-baik tingkat pengetahuan dan pemahaman audiens Anda saat melakukan analisis kepada audiens. Dan yang ketiga, yaitu seperti yang dikemukakan di awal bab, dalam pidato Anda harus mengembangkan yang jelas argumen, didukung oleh banding logis yang kuat dan bukti yang kredibel seperti definisi, contoh, statistik, dan kutipan. Yang selanjutnya adalah berbicara untuk membujuk. Saat memberikan pidato persuasif, Anda bertindak sebagai advokat atau membuat argumen. Etos mengacu pada kredibilitas Anda sebagai presenter, serta kredibilitas informasi yang dibagikan dalam presentasi Anda. Untuk tampil dengan keunggulan profesional, Anda harus melakukan atau menunjukkan kredibilitas dan membantu audiens agar mempercayai Anda dan informasi atau argumen yang Anda sampaikan bisa diterima. Oke, Fir. 1990 menemukan bahwa semakin banyak kredibilitas yang Anda miliki dengan audiens, semakin Anda bisa membujuk mereka. Lalu bagaimana cara membangun kredibilitas dalam pidato persuasif? Seperti yang Anda lakukan dalam pidato informatif, pastikan audiens mengetahui keahlian dan pengetahuan Anda tentang materi pelajaran. Nah, selain itu, kutip sumber Anda dan pastikan sumbernya kredibel. Saat membujuk, penting juga untuk membangun kesamaan dengan audiens Anda. Artinya, tunjukkan bagaimana Anda memiliki minat, perhatian, atau latar belakang yang sama. Jika audiens Anda percaya bahwa Anda berbagi sikap mereka terhadap suatu topik, itu meningkatkan kemampuan Anda untuk membujuk mereka. Yang selanjutnya adalah jenis penalaran. Selain pola organisasi, pidato persuasif yang efektif juga harus mempunyai penalaran. Adapun jenis penalaran antara lain yang pertama ada penalaran indukatif. Penalaran ini melibatkan dan membangun argumen dengan menggunakan contoh individu, potongan informasi atau kasus yang kemudian menarik mereka bersama untuk sampai pada satu kesimpulan. Misalnya saja, Bob mendapatkan pelayanan buruk di toko A, Juan mendapatkan pelayanan buruk di toko A, dan Ming mendapatkan pelayanan buruk di toko A. Jadi kesimpulannya adalah toko A memberikan pelayanan yang buruk. Penalaran yang kedua adalah penalaran kausal. Penalaran kausal lebih dikenal sebagai hubungan sebab akibat atau proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang berhubungan.
berhubungan. Saat menggunakan penalaran kausal, Anda harus yakin bahwa penyebab Anda memang menghasilkan akibat. Oleh karena itu, bukti yang Anda punya harus kredibel. Selanjutnya, Anda harus menentukan apakah penyebab dalam argumen Anda adalah satu-satunya penyebab. Dalam kebanyakan situasi, itu bukan merupakan satu-satunya penyebab. Oleh karena itu, Anda sebaiknya menyebutkan penyebab lainnya. Jenis penalaran yang selanjutnya adalah penalaran dedukatif. Penalaran dedukatif terjadi karena pembicara mengambil informasi umum atau premis dan menarik kesimpulan dari informasi umum tersebut. Misalnya, orang Amerika ingin menurunkan berat badan, di mana hal itu disebut dengan premis utama. Produk baru kami membantu menurunkan berat badan. Hal ini merupakan premis minor. Orang Amerika akan membeli produk baru kami. Nah, kesimpulannya adalah karena orang Amerika ingin menurunkan berat badan, maka orang Amerika tersebut akan membeli produk kami. Untuk menggunakan penalaran dedukatif secara efektif, Anda harus memastikan bahwa premis mayor dan premis minor Anda akurat, dan Anda meyakinkan audiens untuk menerima premis-premis tersebut di pidato Anda. Yang selanjutnya adalah penalaran analogis. Penalaran analogis hanyalah penalaran dari analogi. Dengan kata lain, melibatkan argumen dengan membandingkan dua kasus. Bila Anda menggunakan penalaran analogis, kasus harus sebanding. Ingat bahwa meskipun dua kasus atau situasi mungkin sangat mirip, mereka tidak pernah identik. Untuk memperbaiki situasi ini, kami menyarankan untuk menggunakan inokulasi. Anda harus menunjukkan perbedaan dan meminimalkannya. Penalaran analogis merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan relasional kesamaan antara dua situasi atau peristiwa. Yang selanjutnya adalah disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah alat yang berguna untuk membujuk audiens. Teori ini berkembang menurut peneliti Leon Festinger pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa ketika seseorang memegang dua gagasan itu bertentangan satu sama lain, maka akan menciptakan gangguan mental atau disonansi kognitif dalam pikiran orang tersebut. Hal ini mengakibatkan perasaan tidak nyaman bagi orang tersebut, sehingga ia biasanya akan mencari cara untuk mengurangi kontradiksi. Jika Anda mengembangkan argumen yang menciptakan disonansi kognitif dan kemudian menawarkan solusi yang mengurangi kontradiksi, kemungkinan besar Anda telah berhasil membuat argumen persuasif. Dan yang terakhir adalah pathos, jenis terakhir dari daya persuasif, yaitu istilah yang merujuk pada daya tarik emosional. Karena pidato informatif bersifat objektif, daya tarik emosional tidak boleh hadir dalam pidato informatif. Namun, pathos sangat kuat dan memang memainkan peran penting ketika membujuk dengan keunggulan profesional. Tapi berhati-hatilah, karena presentasi yang memiliki kesedihan yang kuat tetapi tidak memiliki ethos atau logo tidak efektif. Terlalu banyak presenter hanya mengandalkan daya tarik emosional. Pada saat ini mereka mungkin menggerakkan audiens, tapi dalam jangka panjang kurangnya kredibilitas dan logika membuat presentasi menjadi buruk. Untuk mencapai keunggulan profesional sebagai presenter, maka Anda harus menyertakan ketiga daya tarik, yaitu ethos, logo, dan pathos dalam presentasi Anda. Pathos juga memiliki tempat dalam presentasi informatif. Memilih bahasa dan pendukung materi dengan daya tarik emosional dapat membantu audiens memahami topik dan mengingat pesan informatif. Yang selanjutnya, keterampilan untuk menginformasikan dan membujuk. Skill untuk memperoleh minat yaitu dengan menerapkan strategi menangkap dan mempertahankan perhatian audiens. Cara mengaplikasikannya yaitu dengan memulai presentasi
dengan statistik yang mengkhawatirkan, penggunaan alat peraga, atau sebuah cerita yang menarik. Skill untuk memunculkan percikan motivasi. Strategi yang bisa digunakan yaitu dengan membangun sikap reseptif dari audiens. Cara mengaplikasikannya yaitu Anda harus menghubungkan alur penalaran Anda dengan informasi yang sudah dikenal dan sudah dapat diterima oleh audiens. Yang selanjutnya adalah skill untuk memberikan penyelesaian yang kuat. Adapun strateginya yaitu dengan meninggalkan kesan abadi kepada audiens yang akan membuat mereka terus berpikir setelah presentasi Anda selesai. Cara mengaplikasikannya dengan mengakhiri dengan gambar yang kuat, kutipan inspirasional atau pesan yang menginspirasi. Sub selanjutnya yaitu kunci menuju keunggulan dalam presentasi profesional. Langkah yang pertama, kenali diri Anda yang melibatkan pengetahuan, kekuatan, dan kelemahan, serta bagaimana memanfaatkannya dengan baik agar dapat mencapai keuntungan dalam diri Anda. Jadi, Anda harus mencoba untuk meminimalisir kekurangan Anda dan harus memperhatikan ketika berkomunikasi nonverbal. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka menggunakan ekspresi dan gerakan tubuh yang dapat mengganggu bahasa dalam berkomunikasi. Karena tanpa kita sadari, kita harus berlatih dalam berbicara dan juga belajar menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah mengevaluasi konteks profesional. Anda harus memahami kepada siapa Anda sedang ditampilkan. Presentasi yang diberikan kepada atasan Anda kemungkinan besar akan sangat formal. Akan tetapi, jika Anda melakukan presentasi kepada rekan kerja Anda, maka Anda dapat menggunakan nada yang lebih informal, sehingga audiens merasa sangat nyaman. Selain itu, ketahui budaya pada organisasi Anda dan sesuaikan presentasi Anda untuk memenuhi standar yang diharapkan. Langkah yang ketiga yaitu interaksi komunikasi Anda. Hal tersebut dapat melibatkan apa yang telah Anda pelajari dua langkah pertama tadi, dan langkah tersebut dapat diterapkan ke presentasi Anda. Jadi, Anda harus waspada terhadap pribadi Anda, gaya presentasi, dan bersiaplah untuk mengubahnya jika situasi membutuhkannya. Dan juga coba kritik tanggapan dari audiens selama presentasi Anda dan membuat penyesuaian yang diperlukan atau klarifikasi juga diperlukan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu meminta Anda untuk mundur dan berefleksi. Jadi, Anda harus menilai reaksi dari audiens terhadap presentasi yang Anda bawakan dan dapatkan umpan balik untuk melihat apakah presentasi Anda itu efektif. Pikirkan tentang komunikasi verbal dan juga nonverbal yang Anda gunakan dan putuskan komunikasi apa itu positif atau negatif. Anda juga harus tumbuh terus-menerus sebagai pembicara publik dan presentasi Anda akan menjadi lebih efektif saat Anda terus berlatih.